Polda Lampung itu Kapoldanya itu sudah sampai keluarkan perintah untuk tembak di tempat terhadap begal. Aku setuju itu. Apakah perlu kita menjadi serigala terhadap para begal-begal itu juga? Lo begalnya itu serigala kok. Nah, cuman kan kita negara hukum, Bos. Lo polisinya aja sampai meninggal kok. Misalnya ambil contoh negara teraman di dunia, itu Islandia. Dia polisinya tahu dia pakai apa kalau patroli? Pakai apa? Semprotan merica. Wah, di sini langsung jadi korban gitu. Yang begal bawa senpi rakitan, senjata api rakitan, bawa golok, bawa parang. Nanti aparat penegak hukumnya bawa semprotan merica. Dan kenapa nggak pengharum ruangan aja sekalian? Mas Bro, aku lagi baca ini. Apa? Soal itu yang anggota Direktorat Intelkam Polda Lampung, Brigadir Kepala Anumerta Arya Supena, itu yang itu loh apa? Jadi dia ngelihat ada aksi bongkar ini maling motor, nah, terus dia turun, terus sempat gelut, nah, terus pokoknya akhirnya anggota polisi ini tewas ditembak. Terus? Sama maling motor itu. Polisinya bisa meninggal ya? Meninggal dia, makanya tragis sih. Tragis, jadi apa, dia jadi korban pembegalan. Di saat dia berusaha ini ya mencegah aksi maling itu. Ayo. Dia nyegah aksi maling, dia jadi korban begal. Jadi korban meninggal. Meninggal. Padahal beliaunya adalah aparat polisi. Dan polisi nggak terlalu lama itu mereka berhasil menangkap ya. Jadi ada dua pelaku tuh. Nah itu polisi sudah menembak kedua pelaku tersebut. Terus satunya tewas, satunya tembak di kaki. Satunya tembak mati. Satunya mati. Tembak mati atau ditembak terus mati? Nggak tahu. Pokoknya ujungnya mati. Kita dapat berita korban dibawa sudah dalam keadaan mati dari mobil polisi di Lampung. Aksi-aksi begal ini ya banyak ya, lagi banyak. Kayaknya lagi marak dan makin sadis. Ya iyalah, kondisi ekonomi gini, mau ngapain? Ya, Polda Lampung itu Kapoldanya itu sudah sampai keluarkan perintah untuk tembak di tempat terhadap begal. Aku setuju itu. Iya sih, jadi dapat dimengerti ya. Jadi ketika melihat kekejaman para begal-begal ini, dalam hati kita pasti ada kayak kepuasan ya ngelihat ketika mereka biar kapok gitu. Kapok, salah sendiri jadi begal, salah sendiri. Ya maksudnya itu orang nabung, beli motor, nyicil nggak lunas-lunas. Lunas baru baru sebulan dibegal. ya, Wah, hancur Pak harapannya. dapat dipahami sih kemarahan masyarakat ya. Jadi apalagi di daerah Jakarta, sekitar Jakarta juga banyak ya. Bahkan begal. kapan hari ada bule ya di Bundaran HI ya. Iya itu jambret itu. Jambret. Cuman kita belum tahu apakah perintah tembak di tempat itu juga di daerah lain sih. Oh ini yang baru keluar dari Lampung. Dari Kapolda Lampung. Cuman memang begal tidak hanya di Lampung. Oh iya. Emang orang jahat cuma di Lampung kan enggak. Orang Lampung baik-baik. Orang Lampung pasti baik-baik lah. Kan seperti Mas pernah belajar kan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah kertas putih. Itu teori tabula rasa. Aku lebih percaya sama homo homini lupus. Yaitu? Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Jadi pada dasarnya? Serigala. Berarti itu maksudnya gimana tuh? Makanya harus kemudian mereka bikin kontrak. Kontrak sosial. Kita harus saling menjaga ya. Kamu jangan makan aku kalau aku lagi tidur. Kalau aku lagi lemah, jangan kau pukulin. Ya. Itu. Berarti manusia itu adalah ya makhluk yang punya harga diri ya. Soalnya kan
gini, raja hutan siapa? Macan. Macan. Di sirkus sering menampilkan macan kan? Iya. Tapi nggak ada serigala. Nggak ada. Kenapa? Karena serigala terkenal tidak bisa diatur. Ini bahasa apa sih? Bahasa apa sih? Itu dasar filsafat bahwa apakah manusia itu kejam apa tidak, itu loh. Cuman ya dari situ kan apakah perlu kita menjadi serigala terhadap para begal-begal itu juga? Lu begalnya itu serigala kok. Nah, cuman kan kita negara hukum, Bos. Long polisinya aja sampai meninggal kok. Nah, itu kan jadi persoalan kan, bagaimana sosok aparat penegak hukum yang semestinya disegani ya. Ketika dia menyatakan saya polisi, dia masyarakat harusnya segan. Itu malah enggak. Itu malah enggak. Nah, kurang serigala apa coba? Ya, nah cuman kalau seperti itu ya buat apa hukum yang di KUHP tebel-tebel itu loh? Ya biar bisa difotokopi. Cuma untuk buat dijilid gitu-gitu Kan terus gede, apa namanya landasan hukumnya ini gede gitu doang. Cuman kan ya itu makanya kayak Menteri HAM kan juga dia sampai bilang bahwa dia tidak setuju perintah tembak di tempat karena pada prinsipnya yang namanya perintah tembak di tempat itu melanggar HAM. Kalau memang benar nih ada penjahat nih, ya ketika kita bicara logika hukum, ya dia ditangkap, ya proses hukum. Memang polisi diberi kewenangan kalau memang ada tindakan yang terukur. Jadi kalau si orang itu melawan, melarikan diri atau seperti apa, ya itu boleh menggunakan senjata api. Berarti yang meninggal itu salah ukurannya paling. Harus ukurnya, berhenti, angkat tangan, ini polisi. Ya. Diukur kan sama dia, ngukur. Berarti kalau tak tembak, nggak berani tembak. Ya. Tembak ke atas, tembakan peringatan. 3 kali. Iya 3 kali, der. Ternyata ngukurnya salah. Baru tembakan pertama dia udah ditikam. Lah itu, makanya keluar perintah tembak di tempat. Cuman ya itu sejarah bangsa ini juga sudah membuktikan kan zaman Soeharto, zaman rezim Orde Baru. Nah itu kan ada namanya operasi celurit. Nah itu yang penembak misterius. penembakan misterius, Petrus. Mereka menyasar para gali, gabungan anak liar, dan mencirikan orangnya bertato, jahit tato, indikatornya. Terus berdasarkan laporan dari RT RW setempat bahwa orang ini memang gali, bertato gitu. Nah, bertato, ada datanya semua, dan itu banyak ditembakin, ya tidak sedikit yang salah tembak. Ya jangan salah tembak kalau gitu. Itu kan bagaimana? Ya pokoknya kalau dia lagi begal gitu kan, dia tembak, udah gitu aja. Kalau nggak pengen ditembak, jangan begal. Itu berarti kan kayak kalau di KPK istilahnya operasi tangkap tangan lah ya. Jadi kalau memang lagi beroperasi, memang depan mata lagi ada kejadian, itu kan berarti satu syaratnya. Apa? Harus ada banyak patroli. Ya polisinya patroli. Ya kan bahwa patroli dimasifkan, lalu mereka dapetin, ini ada begal, ada maling, ada apapun itu. Tembak. Ya, jangan langsung tembak, peringatkan dulu. Nah nanti kalau sama kayak yang kejadian itu, ya kan tetap harus ada prosedurnya lah. Diukur, ukurannya yang salah. Ya itu sih yang susahnya. Terukur. Bahasa terukur itu kan bahasa subjektif loh. Memang subjektivitas aparat. Artinya misal ini ya diukur berapa senti, nah itu jelas. Ya. Berapa meter jelas. Ya. Nah ini kan tindakan terukur itu kan subjektif. Memang, ya itu. Tapi itulah gunanya polisi itu sebagai ini kan orang-orang yang terlatih kan. Jadi mereka pasti punya kemampuan untuk melihat ini orang berbahaya, ini bisa membahayakan dirinya, atau membahayakan masyarakat orang lain. Kan bisa aja si orangnya tuh melarikan diri lalu menyandera orang lain tuh. Kalau kayak di
luar negeri kan sering kejadian. Dia membajak mobil. Yang di medsos itu ya. Makanya Ya. nggak apa-apa, tembak aja. Kan nggak boleh juga lah seperti main-main tembak itu. Ya makanya jangan begal. Nah, kalau mau jangan begal, ya itu berarti negara itu harus mempersempit ruang para penjahat ini kan. Itu dulu. Ya polisinya patroli. Itu satu. Bisa juga kayak memperbanyak CCTV. Terus Jangan ntar curi lagi. Iya pula ya. Pagar aja bisa dicuri ya. Apalagi CCTV. Iya ya. Ya dibuat lah gimana yang agak tinggi susah. Baut pembatas jalan kemarin aku lihat di pinggir jalan. Baut segini-segini. Coplok hilang. Nggak usah sebut daerah mana lah ya. Gak usah sebut daerah mana. Raya Besi. Raya Besi ya. Besi ya hilang, apalagi CCTV. Udah tahu, oh ini berharga nih. Ambil lah. Ya susah sih, cuman mungkin bagaimana pelibatan masyarakat. Jadi setiap RT itu punya akses ke polisi. Jadi ada kejadian apa langsung melaporkan dan langsung tanggap cepat. Pas mau lapor nggak ada kuota. Ribet masalah di lapangan itu, mending kalau begal gitu kan. Pas banyak orang, pas banyak orang ya wes. Samperin rame-rame. Nah itu mah aksi vigilante itu. Aksi balas dendam oleh massa kan? Aksi massa. Makanya jangan nyolong, jangan begal, udah gitu aja. Ya pengennya sih seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalnya ambil contoh negara teraman di dunia, ini udah berapa belas tahun berturut-turut, itu Islandia. Dia polisinya tahu dia pakai apa kalau patroli? Pakai apa? Semprotan merica. Wah, di sini langsung jadi korban itu. Jadi buat masak nasi goreng. Yang begal bawa senpi rakitan, senjata api rakitan, bawa golok, bawa parang, nanti aparat penegak hukumnya bawa semprotan merica. Dan kenapa nggak pengharum ruangan aja sekalian? Menariknya di Islandia kepemilikan senjata api cukup tinggi ternyata oleh masyarakat. Jadi mereka melegalkan senjata api kan. Dan karena banyak yang berprofesi sebagai pemburu di sana. Nah cuman itu mereka dinyatakan sebagai negara teraman. Cuman memang harus diakui nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia ya. Indonesia itu unik Pak. Selain unik, mereka salah satu negara kaya, Islandia kan. Jangan dibandingkan kaya miskin. Oh gitu. Cukup bilang kita unik. Oh unik aja ya. Biar nggak rendah banget gitu loh kita itu. Miskin, banyak begal. Udah miskin nggak punya harga diri gitu ya. Jangan ya. Unik. Jangan mendingan unik gitu. Udah kata unik. Ya. Unik itu kan penghalusan. Dari? Aneh. Iya, sama-sama itu. Unik, aneh itu sama. Sama itu ya. Cuma biar kayaknya agak keren, halus. Unik, padahal aneh. Kalau lebih keren lagi ada diferensiasi. Diferensiasi. Padahal aneh. Ujung-ujungnya aneh. Beda. Iya ya. Atau misalnya yang nggak terlalu jauh lah dari dari Indonesia itu Selandia Baru. Atau Singapura. New Zealand, Singapura. Itu negara-negara termasuk teraman di dunia. Polisinya jarang menggunakan senjata. Dan memang salah satu PR-nya memang ya kondisi ekonomi ya. Mereka tingkat ekonomi yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Dan selain cenderung makmur, mungkin kesenjangannya yang jadi persoalan. Kaya miskinnya ini nggak terlalu jauh gitu. Jadi ya lu kaya, lu punya mobil, ya gua miskin, gua punya mobil. Ya kan? Kan kalau di sini kan sebenarnya kesenjangannya juga nggak jauh. Oh ya, gimana? Nggak jauh. Cuma nggak dekat aja. Nggak jauh karena sama makan nasi. Cuman lauknya beda. Beda gitu. Lauknya sama gitu loh. Makan nasi gitu kan. Sama-sama manusia kok kamu nggak bisa. Sama-sama makan nasi. Itu tadi. Lauknya beda, Bos. Frekuensinya beda. Dia makan 4 kali sehari, yang ini 4 hari sekali. Iya, yang satu makannya cuma nasinya setengah piring,
tapi lauknya banyak Ya. gitu. Yang satunya setengah piring nggak ada lauknya. Ya, itu sih apa untuk jangka panjang itu harus diperbaiki memang. Kalau enggak ya pasti akan ada terus kan. Ya kan kejahatan itu sebagai apa istilahnya efek samping dari kemiskinan. Jadi perilaku menyamping. Iya. Bukan perilaku menyimpang. Bukan nyamping ya. dia. Kan kalau berbuat jahat dari samping. Oh gitu ya. Iya, makanya menyamping. Dia masuk dari pintu samping. Pintu gitu samping ya, itu. Kalau dari depan tamu namanya. Oh iya. Makanya itu. Jadi kalau mau nggak ada kejahatan jalanan ya, kecuali kejahatan kerah putih. Kalau kejahatan kerah putih itu kan dimanapun ada. Kan yang pinter yang bisa. Oh iya pasti kalau kerah putih ya jadi kayak korupsi gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang kejahatan jalanan ya penyebabnya ya miskin. Emang kebanyakan karena kebutuhan, walaupun mungkin ya kebutuhannya apa? Mungkin udah bukan makan lagi sih, mungkin narkoba mungkin apa ya. Dan mereka kan kalau misal, dan nggak mungkin lah orang begal tuh hobi. Hobimu apa cuy? Begal lah nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Hobimu apa? Naik motor. Motornya siapa? Motor orang ya. Nggak jelas itu. Itulah keunikan itu ya. Unik. Unik ya. Indonesia itu unik. Ya unik aja lah, cukup dibilang unik. Jangan bilang aneh, jangan bilang kita terbelakang, jangan kita bilang ketinggalan dari negara lain. Enggak, kita itu unik. Itu, ya, sepanjang itu belum diperbaiki ya berarti kejahatan-kejahatan jalanan itu akan ada terus kan? Pasti. Nah, cuman kalau kita kembali soal ini perintah tembak di tempat. Tadi kan Mas udah nyebut tuh ada kejahatan kerah putih dan kalau jalanan kan biasa disebut kejahatan kerah biru ya. Tembak di tempat. Harusnya bukan kerah biru ya. Kerah hitam kan banyak daki. Kerahnya kan. Di bawah yang biru lagi ya. Iya, bawahnya biru. Pokoknya yang kerah-kerah daki gitu. Ada namanya hukum itu jangan apa istilahnya? Jangan cuma tajam ke tajam bawah. ke atas. Ke bawah. Tajam ke bawah. Tumpul ke atas. Ya itu juga ditembak mati aja. Tangkap tangan, tembak mati beres. Tapi mereka tidak melawan, Bos. Apa? Koruptor kan jarang ada yang melawan, walaupun ada beberapa kejadian sampai pengadilan. Lah kenapa mereka melawan? Mereka tahu bahwa kalau nanti dihukum keluar penjara duitnya masih banyak. Ngapain melawan? Oh gitu ya? Iya. Lah kalau yang penjahat jalanan, begal apa? Kalau nggak ngelawan di situ kena tangkep, selesai. Habis. Ya kalau kerah putih, koruptor, ya udah aku ditangkep. Habis itu foto selfie bareng-bareng. Masuk penjara, penjaranya enak. Habis itu keluar, masih punya duit. Ya itu, ketika mereka kabur, paling cuma dinyatakan DPO. Itu dok. Masuk daftar pencarian orang. Kan? Itu masih ada satu yang nggak ketemu-ketemu kan? Itu. Dan kayak kalau di pengadilan, pasti koruptor selalu dinyatakan berkelakuan baik. Ya iyalah, memang mau di pengadilan dia mau joget-joget, teriak-teriak kan nggak mungkin. Di pengadilan harus diem aja gini kan, dengerin dakwaan. Pakai baju rapi pasti kan? Iya pasti kayak baju rapi, wong dia punya gitu loh. Ya itu makanya, ya jangan sampai lah itu kan apa kebijakan itu tumpul ke sisi. Nah makanya itu kalau misal deh ya dari ini kan yang ngeluarin perintah dari Polda Lampung, ya kepolisian Polda Lampung. Tembak di tempat, begal-begal itu. Ya siapa tahu nanti disusul sama lembaga lain. Koruptor ketangkep, tembak di tempat. Beres Pak. Nggak beres juga sih. Beres dianya mati udah. Ya cuman kan yang ditakuti sama koruptor itu bukan kematian lagi sekarang. Apa? Miskin. Lawang kita yang apa? Yang apa aturan untuk perampasan aset itu? Belum ada. Belum. Ya mau miskinin gimana? Ya itu kan jadi. Wong di tempatku aja ada yang masuk penjara gara-gara apa? Kasus ya gitulah korupsi gitu. Itu aja tiap 1 bulan sekali ngadain pengajian, doa bareng supaya dia cepat keluar dari penjara. Kan lucu.
Ya nggak lucu dong, itu kan bagus lah. Mendoakan supaya positif. Keluar dari penjara, terus nanti korupsi lagi, masuk penjara lagi, didoain lagi, keluar lagi gitu. Yang penting kan tetap doa. Doanya itu biar sadar ya, biar insaf. Terus ya udahlah kalau misal hartanya dia nggak membawa manfaat, miskinkan aja, udah beres itu. Doanya kalau gitu bagus. Oh ini mendoakan supaya bisa cepat keluar. Bisa cepat keluar, lucu. Bukan lucu, unik. Indonesia itu unik. Jangan lucu, kita dianggap ini kan konyol. Iya, lucu. Oh berarti Indonesia itu negara guyonan, Ya, kan, negara banyolan. Oh enggak gitu. Enggak gitu, jangan. Kita itu unik, kita sepakat itu. Ya sepakat, Indonesia itu unik. Dah. Ngobrolin Indonesia itu nggak akan selesai. Benar. Hati-hati di jalan Mas Bro. Begal. Iya. Makanya pakai motor tuh yang begal pun nggak mau nyolek.